Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sri Rejeki. Saya mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semuanya? Sudah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan ketuanya memimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Hari ini pada membawa juz amma apa tidak? Kita tadarus dulu ya, agar pembelajaran pada hari ini semakin mendapat keberkahan dari Allah. Silakan kalian buka juz ammanya, surat At-Takasur. Silakan Mbak Winda dibaca terjemah surat At-Takasur. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahannam. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nanti kalau Bu Guru tanya apa kabar kalian semua, kalian menjawab Alhamdulillah sehat selalu, Allahu Akbar. Terus tepuk tangan. Bisa? Nah, kita coba ya. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, Allahu Akbar. Ya. Subhanallah, semangat sekali ya. Coba sebelum kita mulai materi, ada nggak yang hari ini tidak masuk? Ada ya? Coba Bu Guru absen dulu. Yang Bu Guru panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir bagi laki-laki ya. Yang perempuan hadiroh. Alifah Rahmadiana, ya. Arbinizam. Coba Bu Guru cek kesiapan kalian, sudah siap belajar apa belum? Sudah. Posisi tempat duduknya sudah nyaman? Sudah. Hari ini dengan penuh kesemangatan kita, semoga kalian nanti dalam pembelajaran bisa memahaminya, ya, bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya. Coba pembelajaran pada minggu kemarin, ada yang masih ingat nggak? Kita belajar tentang akhlak. Akhlak apa yang dipelajari? Akhlak mulia, apa? Husnuzon. Apa itu husnuzon, Mbak Winda? Ya, berprasangka baik, betul. Tepuk tangan. Lawan dari husnuzon, Mbak Uswatun. Coba. Suuzon, ya, subhanallah. Tepuk tangan. Ya, kalian sudah memahami ya. Pada hari ini kita akan belajar bab 4, bab baru ya, di mana materi pada hari ini yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah kalian atau siswa mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan apabila ada saudara kita yang meninggal dunia. Lah itu nanti ya. Ini tahapan pembelajarannya adalah diskusi kelompok. Bu Guru tampilkan suatu video. Kalian memecahkan masalah nanti yang akan Bu Guru sampaikan, mendiskusikan
presentkan, memberikan masukan atau apresiasi kepada teman yang kalian yang maju. Bisa dipahami? Ya. Adapun evaluasi yang akan Bu Guru lakukan pada hari ini meliputi yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi sikap kalian dari awal, kemudian saat diskusi, saat presentasi sampai akhir nanti Bu Guru akan mengamati dan memasukkan ke daftar nilai. Kemudian yang kedua, evaluasinya adalah diskusi kelompok. Oke? Ya. Menyaksikan penyelenggaraan jenazah. Ada. Apa yang kalian lakukan ketika kalian mendengar atau mengetahui ada orang yang meninggal? Resya, Mas Resya. Sedih. Terus Mas Ardi. Sedih juga. Mbak Uswatun, jika kamu mengetahui ada tetangganya yang meninggal, mendoakan, ikut mengurus, begitu ya. Ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal jangan diam saja, apa-apalah umpetan misalnya, tetapi kita ikut dalam penyelenggaraan jenazah, mengurusi jenazah. Coba untuk mengukur pemahaman kalian awal, ini Bu Guru ada pretest, nanti kalian kerjakan secara individu. Bu Guru kasih waktu 5 menit cukup ya? Ya, Bu. Geser, Mbak. Ya, sudah. Ini tentang etika Islam terhadap jenazah, memahami dan mengamalkannya. Lah, persepsi, semua makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Entah itu manusia, entah itu hewan ya. Jika ada nyawanya pasti akan merasakan mati. Kematian merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Hal itu sesuai dengan firman Allah ya, yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kemudian, hal yang perlu dilakukan apabila kita mengetahui ada saudara yang semuslim meninggal dunia, yang pertama adalah memejamkan mata. Ya, kalau jenazahnya masih membuka matanya, ditutup. Kemudian menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Kalau di sini mungkin lebih lebih jelasnya kayak pakai jarit ya, ditutup pakai jarit. Kemudian menempatkan jenazah di tempat yang aman, di tempat yang tinggi. Semakin tinggi jenazahnya maka semakin aman, semakin rendah maka semakin tidak aman. Seperti itu ya, karena nanti proses pembusukan jenazah akan semakin cepat. Kemudian yang keempat, menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Lah yang hari ini kan kita pelajari itu penyelenggaraan jenazah. Kemudian kelima, menjaga kerahasiaannya. Keburukannya jangan disampaikan, ditutup aibnya. Sampaikan yang baik-baik saja. Kemudian menyegerakan membayar hutang. Apabila jenazahnya berhutang, segera dibayarkan jenazahnya, dibayarkan hutangnya. Kemudian yang ketujuh, apabila dia mempunyai nazar, nazar itu janji atau sumpah, maka walinya itu menyegerakan untuk menunaikan nazarnya tersebut. Sekarang kalian amati, Bu Guru mempunyai satu video, di mana video itu diambil dari peristiwa yang baru saja terjadi kemarin. Yaitu, ada yang tahu nggak yang kejadian di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ambruknya pesantren ya. Ini adalah video tentang kembalinya atau proses pengembalian jenazah ke keluarga. Itu
itu jenazahnya diantar ke keluarga menggunakan mobil ambulans dan dikawal oleh polisi ya. Diskusikan secara kelompok permasalahan di bawah ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan apabila kita mengetahui ada seorang muslim yang meninggal dunia. Yang kedua, apa hukum umat Islam mengurus jenazah seorang muslim yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, hal apa saja yang perlu dilakukan terhadap jenazah yang telah meninggal. Yang keempat, tuliskan dan jelaskan tahapan pengurusan jenazah. Yang kelima, tuliskan hikmah atau manfaat penyelenggaraan jenazah. Bisa dipahami ya? Untuk kelompok hari ini, Bu Guru tentukan berdasarkan urutan menyebutkan urutannya ya. 1, 2 menghitung ya, berdasarkan menghitung. 1, 2, 3, 4, terus kembali lagi ke 1. Oke, Mbak, mulai dari sini. Selanjutnya. Silakan yang memiliki nomor yang sama berkumpul menjadi 1. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sistemnya nanti Bu Guru bagi kertas ya, yang agak tebal itu menjadi dasarannya, landasannya untuk yang pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami ya? Untuk mengefektifkan diskusi, ya, nanti harapannya semuanya bekerja. Soal nomor 1 bisa dikerjakan 2 anak atau 1 anak. Jadi menjadi cepat selesai. Tidak ada yang diam sendiri, tidak ada yang bermain sendiri, tapi semuanya bekerja. Kalau sudah selesai nanti digabungkan menjadi 1, kemudian dilem. Paham ya? Dikap aja pakai. Silakan bisa mulai kalian kerjakan. Untuk nama kelompok dan anggota kelompok bisa di belakang, ya. Nih, silakan. Ada yang bawa gunting. Yuk, Mas. Dapat nomor berapa? Nomor 1, nomor 3, ya. Sudah selesai ya? Coba nanti per kelompok maju satu-satu untuk presentasi. Saat kelompok lain presentasi, kalian mendengarkan dan boleh bertanya apabila kalian ada yang belum dipahami. Semakin kalian banyak pertanyaan kepada teman kita yang sedang presentasi, maka nanti kalian akan semakin bagus nilainya. Paham ya? Untuk kesempatan pertama, Bu Guru berikan kepada kelompok 1. Silakan maju. Semuanya ikut maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan menyampaikan tentang apa yang kami diskusikan barusan. Apa yang seharusnya kita lakukan apabila kita mengetahui ada seorang muslim yang meninggal dunia? Kita harus ikut serta dalam mengurus jenazah tersebut bersama masyarakat yang lain. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ya. Perkenalkan diri dulu Mbak, nama, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nina Aulia dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa hukum merawat jenazah dalam menurut Islam dan jelaskan. Baik, terima kasih Winda atas pertanyaannya. Izin saya jawab. Mengurus fardu kifayah itu adalah kewajiban yang boleh dilakukan oleh sebagian umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa yang seharusnya kita lakukan apabila kita mengetahui ada seorang muslim yang meninggal dunia? Memperlakukan jenazah dengan penuh hormat dan mengikuti prosedur yang sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih semuanya sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Ya, evaluasinya tadi untuk hukum mengurus jenazah fardu kifayah, silakan yang belum ditambahi penjelasannya ditambahi ya kelompok 1 ya. Seperti itu. Kemudian untuk keempat kelompok ini, Bu Guru apresiasi untuk kelompok 2 menjadi kelompok yang teraktif. Berikan selamat. Karena Bu Guru mulai tadi semuanya aktif menjalankan tugasnya sesuai dengan tadi yang sudah dibagi. Sekarang Bu Guru akan melaksanakan post-test dan refleksi. Ya. Post-test untuk mengukur seberapa kalian paham terhadap materi yang tadi sudah kita pelajari bersama. Dan refleksi itu umpan balik atau kalian merasakan seperti apa sih? Seperti itu ya. Waktunya sama 5 menit. Ini bagi Mbak. Bukan. Susah hafal ya. Sudah ya, kalian sudah melaksanakan post-test dan refleksi. Untuk pertemuan minggu depan, kita nanti akan belajar tata cara mengurus jenazah langsung, praktek ya. Nanti ada salah satu yang menjadi objeknya, ya. Nanti kita memandikannya, mengkafani, mensolatkan, dan menguburnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, semoga minggu depan kita sehat semua dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan. 1. Mengurus jenazah adalah kewajiban bagi umat Islam ya. Hukumnya fardu kifayah ya. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan pengurusan jenazah ada apa saja? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Dan pada hari ini, apa yang kamu rasakan? Kamu senang nggak? Ada yang merasa tertekan atau sedih? Ada yang merasa keberatan nggak? Soal-soal yang dari Bu Guru tidak menyulitkan? Alhamdulillah. Karena sudah bel, Bu Guru cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.